wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang cahaya. Yang pertama yaitu ada sifat-sifat cahaya. Cahaya sangat membantu penglihatan kita, sehingga kita dapat mengamati semua benda yang berada di sekitar kita. Kita dapat melihat benda karena ada pantulan cahaya dari benda masuk ke mata kita. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dilenturkan, dapat digabungkan, dan yang terakhir dapat merambat dalam ruang hampa dan juga memiliki kecepatan rambat 3 kali 10/8 m/s. Terdapat dua golongan, yaitu sumber cahaya dan benda gelap. Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri, sedangkan benda gelap adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Benda gelap dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu benda tembus cahaya, benda tidak tembus cahaya, dan yang terakhir yaitu ada benda bening. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai macam sumber cahaya. Di antara lain ada cahaya matahari, lampu senter, lampu mobil, lampu jalan raya, dan juga lilin. Yang kedua, ada pemantulan cahaya atau refleksi. Kita dapat melakukan percobaan pemantulan cahaya secara berkelompok. Alat dan bahan yang harus kita sediakan, yang pertama ada senter, cermin datar, kertas HVS, penggaris, busur, dan juga pulpen. Cara kerjanya yaitu letakkan kertas di atas meja, kemudian buatlah 2 garis saling tegak lurus pada kertas. Letakkan cermin datar sedemikian sehingga berimpitan dengan garis melintang pada kertas sehingga posisi cermin tegak lurus terhadap kertas. Berilah huruf N pada garis membujur yang berfungsi sebagai garis normal. Nyalakan senter dan arahkan cahaya ke titik O melalui titik A. Amati sinar pantul yang terjadi dan tandailah tempat jatuhnya sinar pantul pada kertas HVS tersebut. Percobaan yang telah kamu lakukan di atas pertama kali diselidiki oleh Willibrord Snellius, sehingga dikenal sebagai hukum Snellius. Hukum Snellius tentang pemantulan cahaya menyatakan bahwa 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang dan sudut pantul cahaya sama besar. Pantulan cahaya ada 2 macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang rata, misalnya pemantulan berkas cahaya sejajar oleh permukaan cermin datar. Adapun pemantulan baur terjadi pada permukaan yang tidak rata, misalnya pemantulan cahaya yang terjadi di dalam ruang kelas. Ruang kelas terlihat terang walaupun tidak terkena cahaya secara langsung. Kemudian, pemantulan cahaya pada cermin datar. Pembentukan bayangan pada cermin datar berprinsip pada hukum Snellius. Sebuah benda AB terletak di depan cermin datar. Berkas cahaya sejajar datang pada benda. Cahaya dari B yang datang menuju cermin dipantulkan kembali ke B. Adapun cahaya dari titik B yang menuju ke cermin dipantulkan ke R.
perpanjangan sinar pantul OB dan PR berpotongan di B aksen. Jika titik A aksen dan B aksen dihubungkan, maka terbentuk bayangan dengan sifat maya sama tegak, jarak bayangan sama dengan jarak benda, dan tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Bayangan pada cermin datar terbentuk dari titik potong perpanjangan sinar-sinar pantul, sehingga disebut bayangan maya. Bayangan maya dapat dilihat langsung oleh mata, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Kemudian ada juga pemantulan cahaya pada cermin cekung. Bagian yang dapat memantulkan cahaya pada cermin cekung berbentuk cekung. Berkas cahaya sejajar yang mengenai bidang cermin cekung dapat dipantulkan membentuk berkas cahaya yang mengumpul. Cermin cekung disebut cermin konvergen atau pengumpul cahaya. A. Bagian-bagian cermin cekung. Bagian-bagian cermin cekung meliputi titik pusat kelengkungan P, titik pusat optik O, dan garis khayal yang menghubungkan titik pusat cermin dan titik pusat optik yang disebut sumbu utama atau SU. Jarak P sampai dengan titik O disebut jari-jari kelengkungan cermin. R. Titik fokus atau titik api cermin F membagi jari-jari cermin menjadi dua bagian yang sama panjang, sehingga PF sama dengan OF. Jarak titik O sampai titik F disebut jarak titik fokus cermin F, sehingga OF sama dengan setengah OP atau F setengah R. B. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ada 3 macam, yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama, sinar yang datang melalui titik fokus, dan sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. C. Lukisan bayangan pada cermin cekung. Untuk melukis bayangan pada cermin cekung, digunakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Lukisan bayangan pada cermin cekung dapat kamu lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada lukisan bayangan sebuah benda di ruangan 1 di depan cermin cekung. Sifat bayangan maya, diperbesar, sama tegak, dan di ruangan 4 di belakang cermin. Gambar yang kedua, lukisan bayangan sebuah benda di ruangan 2 di depan cermin cekung. Sifat bayangan nyata, terbalik, diperbesar, dan di ruang 3. Gambar yang ketiga, lukisan bayangan sebuah benda di ruang 3 di depan cermin cekung. Sifat bayangan nyata, terbalik, diperkecil, dan di ruang 2. D. Rumus cermin cekung. Hubungan antara benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin secara sistematis dirumuskan 1/S ditambah 1/S, sama dengan 1/F kecil dengan F sama dengan setengah dari R. Dengan S sebagai jarak benda, S, sebagai jarak bayangan, F kecil sebagai jarak fokus cermin, dan R sebagai jari-jari cermin. Cermin cekung bersifat konvergen, sehingga disebut cermin positif. Nilai F dan R selalu positif apabila bayangan yang terjadi bersifat maya, maka
Jarak bayangan bernilai negatif. Bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dapat diperbesar atau diperkecil. Hal ini bergantung pada letak benda. Perbesaran M bayangan pada cermin cekung dapat ditentukan dengan rumus M sama dengan SI per SO sama dengan HI per HO. Kemudian ada pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada cermin cembung, permukaan bidang yang dapat memantulkan cahaya berbentuk cembung. Titik pusat kelengkungan cermin cembung berada di belakang cermin sehingga cermin disebut cermin negatif. Berkas cahaya sejajar yang mengenai cermin cembung akan dipantulkan menyebar sehingga cermin cembung disebut juga cermin divergen. A. Bagian-bagian cermin cembung. Pada dasarnya, bagian-bagian cermin cembung sama seperti cermin cekung. Perbedaannya, pada cermin cembung, jari-jari kelengkungan berada di belakang cermin. Yang B, sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Pada prinsipnya, sinar-sinar istimewa pada cermin cembung sama dengan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Skema sinar-sinar istimewa pada cermin cembung dapat kamu lihat pada gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu ada sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Gambar yang kedua, sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Gambar yang ketiga, sinar yang datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan itu. Yang C, lukisan bayangan pada cermin cembung. Lukisan bayangan pada cermin cembung hanya satu jenis, yaitu benda berada di ruangan 4 di depan cermin cembung karena ruang 1, 2, dan 3 berada di belakang cermin cembung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu bersifat maya, diperkecil, tegak, dan di ruang 1. Kemudian, rumus cermin cembung. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, dan jari-jari kelengkungan cermin cembung sama dengan cermin cekung, yaitu. Kemudian yang C, pembiasan cahaya refraksi. Hukum pembiasan Snellius menyatakan 1. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Sinar yang datang tegak lurus bidang batas akan diteruskan tanpa dibelokkan. Yang ketiga, perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias selalu tetap. Tetapan ini disebut indeks bias. Indeks bias suatu medium. Indeks bias suatu medium dapat ditentukan dengan cara membandingkan cepat rampat cahaya di udara dengan cepat rampat cahaya di medium yang bersangkutan. Pembiasaan cahaya pada prisma. Sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dan sinar bias yang keluar dari prisma. Apabila cahaya monokromatis satu warna dikenakan pada salah satu sisi prisma, cahaya tersebut akan dibiaskan dengan warna cahaya yang sama. Bagaimana dengan cahaya polikromatis?
Cahaya putih yang mengenai salah satu sisi bidang prisma di samping dibiaskan juga diuraikan menjadi berbagai macam warna cahaya, seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu, yang disebut dispersi. Hal ini terjadi karena cahaya putih tersusun dari cahaya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu yang masing-masing memiliki indeks bias yang berbeda. Sudut deviasi terkecil terjadi pada cahaya merah, sedangkan sudut deviasi terbesar terjadi pada warna ungu. Pembiasan cahaya pada lensa cembung. Bentuk lensa cembung ada 3 macam, yaitu cembung-cembung, cembung datar, dan cembung cekung. Ciri-ciri lensa cembung adalah bagian tengah tebal dan bagian tepi tipis. Bekas cahaya sejajar yang dikenakan pada salah satu sisi lensa cembung akan dibiaskan mengumpul di suatu titik. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya. Bagian-bagian lensa cembung. Lensa memiliki 2 permukaan lengkung atau 1 permukaan lengkung dan 1 permukaan datar. Kemudian ada sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung ada 3 macam. Sinar-sinar istimewa ini digunakan untuk membentuk bayangan ketika sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung tersebut adalah gambar yang pertama, yaitu ada sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus f1. Sinar yang datang melalui titik fokus f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Lukisan bayangan pada lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung digunakan untuk melukis bayangan pada lensa cembung. Pada gambar yang pertama, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Pada gambar kedua, sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Rumus lensa cembung yaitu lensa cembung disebut lensa positif karena nilai jarak fokus dan jari-jari kelengkungannya selalu positif. Kemudian ada pembiasan cahaya pada lensa cekung. Bentuk lensa cekung juga ada 3 macam, yaitu cekung-cekung, cekung datar, dan cekung cembung. Lensa cekung memiliki ciri bagian tepi menebal dan bagian tengah menipis. Berkas cahaya sejajar yang dikenakan pada salah satu sisi lensa cekung akan dibiaskan menyebar. Hal ini berarti lensa cekung bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Lensa cekung juga disebut dengan lensa negatif. Kemudian bagian-bagian lensa cekung. Lensa cekung juga memiliki 2 titik fokus dan 2 titik pusat kelengkungan. Keterangannya, SU sama dengan sumbu utama, SO O atau O sama dengan titik pusat optik, F1 dan P1 adalah titik fokus dan titik pusat kelengkungan yang bekerja. F2 dan P2 adalah titik fokus dan titik pusat yang tidak bekerja. Kemudian sinar-sinar istimewa pada lensa cekung.
Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung digunakan untuk melukis bayangan yang terjadi pada lensa cekung. Sinar-sinar istimewa tersebut adalah: 1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. 2. Sinar yang datang seolah-olah menuju ke titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Kemudian ada lukisan bayangan pada lensa cekung. Melukis bayangan pada lensa cekung menggunakan sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Posisi benda selalu berada di ruang 4 di depan lensa cekung sehingga bayangan yang terjadi selalu maya, diperkecil sama tegak, dan berada di ruang 1. Kemudian rumus lensa cekung. Lensa cekung bersifat menyebarkan sinar sehingga disebut lensa negatif. Maka nilai jarak fokus dan jari-jari kelengkungan lensa cekung selalu negatif. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai mata. Semua alat yang memanfaatkan lensa disebut alat optik. Mata merupakan alat optik yang paling utama, sedangkan alat-alat optik yang lain merupakan alat bantu penglihatan kita. Bagian mata yang berfungsi sebagai alat optik adalah lensa mata. Teman-teman semua bisa lihat bagian-bagian mata yang ada pada video tersebut. Mata normal dapat melihat benda dengan jelas pada jarak dekat dan jarak jauh. Hal ini terjadi karena lensa mata dapat melakukan akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mencembung atau memipihkan lensanya sehingga sesuai dengan jarak benda. Pada saat melihat benda paling dekat, mata berakomodasi maksimum, sedangkan pada saat melihat benda yang paling jauh, mata tidak berakomodasi. Akibatnya, saat melihat benda-benda yang terletak jauh, mata tidak cepat lelah. Mengenai cacat mata, ada contohnya seperti hipermetropi atau rabun dekat, di mana hipermetropi ini adalah cacat mata yang disebabkan lensa mata cenderung memipih sehingga titik dekat mata semakin jauh. Penderita rabun dekat terbiasa melihat benda-benda yang jaraknya jauh, sehingga benda-benda yang dekat terlihat kurang jelas. Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata yang berlensa cembung atau lensa positif. Yang kedua yaitu miopi atau rabun jauh. Miopi adalah cacat mata yang disebabkan lensa mata cenderung mencembung sehingga titik jauh mata semakin dekat. Penderita miopi biasanya terlihat pada jarak dekat. Pada penderita yang melihat pada jarak dekat sehingga benda-benda yang terletak di tempat yang jauh tampak kurang jelas. Penderita miopi dapat ditolong dengan memakai kacamata berlensa cekung atau negatif. Contoh ketiga itu ada presbiopi atau mata tua, di mana merupakan cacat mata yang disebabkan menurunnya daya akomodasi mata akibat melemahnya kerja otot mata saat memasuki usia lanjut. Penderita presbiopi dapat ditolong dengan memakai kacamata berlensa rangkap atau bifokal, yang mana terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung untuk melihat benda-benda jauh dan lensa cembung untuk melihat benda yang berjarak dekat.
Selanjutnya mengenai mata burung, yang mana mata burung pada umumnya berada di samping kiri dan kanan kepalanya, sehingga memiliki bidang pandang yang lebih luas. Burung-burung tertentu, contohnya elang, memiliki penglihatan yang sangat tajam dan dapat fokus pada suatu benda, misalnya hewan yang akan dimangsa. Bidang pandang penglihatan elang lebih luas karena elang memiliki penglihatan binokuler. Pada prinsipnya, terbentuk bayangan yang terjadi pada mata elang sama dengan prinsip terbentuknya bayangan pada lensa cembung. Selanjutnya mengenai contoh alat optik. Mata dan kamera membentuk bayangan yang sifatnya sama, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk membuat gambar foto atau gambar negatif, dan loop digunakan untuk mengamati benda-benda kecil, sedangkan mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian ada yang namanya teleskop. Teleskop terdiri ada jenisnya dua macam, yaitu teleskop bintang dan teleskop bumi. Teleskop bintang digunakan untuk mengamati benda-benda di angkasa, sedangkan teleskop bumi digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi. Selain itu ada juga periskop, yang mana merupakan alat optik yang bisa digunakan untuk mengamati benda-benda yang berada di permukaan laut, misalnya digunakan oleh kapal selam. Contoh alat optik lain yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah episkop, diaskop, overhead projector, dan proyektor film bioskop. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat kami buat. Video pembelajaran ini bersumber pada buku IPA Terpadu kelas 8 penerbit Erlangga pada kurikulum 2013. Apabila penyampaian kami ada yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.